Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kesehatan kepada kita sekalian dan semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini dalam mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1, bahasannya adalah pengendalian internal atau istilah paling banyak dipergunakan adalah internal control. Apa sih yang dimaksud dengan internal control tersebut? Pengendalian internal atau yang sering dikenal internal control merupakan suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan karyawan lain dari suatu entitas yang dirancang untuk memberikan jaminan memadai sehubungan dengan pencapaian suatu tujuan organisasi. Tujuan itu biasanya meliputi 3 hal. Yang pertama adalah keandalan pelaporan keuangan. Dalam hal keandalan pelaporan keuangan ini, biasanya dalam pelaksanaan internal control ini dilakukan audit laporan keuangan. Yang kedua, berkaitan dengan kepatuhan organisasi terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku. Biasanya dalam mencapai tujuan ini, hal yang dilakukan oleh organisasi suatu perusahaan itu melakukan audit hukum. Yang ketiga adalah efektivitas dan efisiensi operasional suatu perusahaan. Dalam mencapai tujuan ini, maka yang biasanya dilakukan oleh organisasi atau perusahaan tersebut itu adalah audit operasional. Pelaksanaan internal control dalam suatu organisasi terdiri atas struktur organisasi dan seluruh metode yang dikoordinasi dan pengukuran yang diterapkan dalam suatu bisnis untuk melindungi aset, mengecek keakuratan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong penataan kebijakan yang ditetapkan sebelumnya. Jadi, dalam pelaksanaan internal control ini biasanya dibentuk suatu departemen dalam struktur organisasi, atau kalau misalnya tidak dibentuk departemen khusus, dilakukan penataan tim atau pengangkatan tim tertentu untuk membangun suatu internal control yang baik di perusahaan. Ada 4 tujuan umum dalam pengendalian internal ini. Yang pertama yaitu menjaga kekayaan organisasi, di mana kekayaan organisasi ini berupa aset yang dimiliki oleh perusahaan untuk selalu dijaga dan didata apakah aset-aset tersebut itu masih dalam penguasaan perusahaan. Selanjutnya adalah memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi yang disajikan. Data-data yang disajikan oleh perusahaan itu apakah didukung oleh bukti-bukti yang benar, bukti-bukti yang sahih dalam penyajiannya. Selanjutnya adalah mendorong efisiensi agar operasional perusahaan ini dapat berkembang dengan baik, tidak terjadi yang namanya pembengkakan biaya. Terakhir adalah mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Pada saat manajemen menentukan satu kebijakan, nah bagaimana kebijakan tersebut itu dapat terlaksana dengan baik sampai pada tataran paling bawah dalam suatu organisasi. Terdapat 5 komponen dalam pengendalian internal atau internal control ini. Pertama adalah kontrol
environment, lingkungan pengendalian, yaitu kesadaran pengendalian dari masing-masing individu dalam struktur organisasi. Hal ini harus dipahami terlebih dahulu bahwa lingkungan pengendalian dalam suatu perusahaan itu memiliki kesadaran yang sama terkait dengan tujuan dalam pengendalian internal. Yang kedua adalah risk assessment, penafsiran risiko, merupakan identitas entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko itu harus dikelola. Karena kita ketahui bahwa dalam menjalankan suatu organisasi itu pasti dihadapkan pada resiko. Nah, bagaimana kita caranya meminimalisir terhadap resiko tersebut kalau semisalnya resiko tersebut itu tidak dapat dihindari. Yang ketiga adalah kontrol aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Ini atribut dari suatu organisasi di mana ada prosedur yang dibuat untuk dijadikan panduan dalam pelaksanaan aktivitas organisasi. Sehingga ketika menyalahi terhadap prosedur tersebut, diketahui bahwa ada yang melanggar. Yang keempat, information and communication, informasi dan komunikasi, yaitu pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Dalam hal ini bisa dibuat komunikasi dalam bentuk job desk atau rapat koordinasi. Yang penting pada prinsipnya adalah ketika terjadi satu permasalahan itu dapat dilakukan komunikasi dan koordinasi terlebih dahulu untuk mengumpulkan informasi dan mencari problem solvingnya. Yang terakhir, yang kelima adalah monitoring atau pemantauan. Merupakan proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Ini evaluasi atau monitoring yang kita lakukan dalam pengendalian internal. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah sistem yang dibangun dalam pengendalian internal ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan target dan tujuannya. Oke, mari kita bahas satu persatu berkaitan dengan komponen pengendalian internal ini. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian, control environment. Merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal yang lain dalam menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian mencakup pertama adalah integritas dan nilai etika. Yang dimaksud di sini adalah semua organ dalam sebuah entitas tersebut itu harus memiliki integritas dan nilai etika yang sangat dijunjung. Misal katakanlah keterbukaan, kejujuran, amanah, itu merupakan integritas dan nilai etika yang harus dimiliki oleh organ dalam sebuah organisasi perusahaan. Komitmen yang kedua adalah komitmen terhadap kompetensi. Komitmen ini merupakan bentuk dukungan terhadap pelaksanaan pengendalian internal. Dibutuhkan dalam membangun sebuah pengendalian internal dalam suatu organisasi. Yang ketiga adalah partisipasi Dewan Komisaris atau Komite
audit. Partisipasi dari mereka, dari Dewan Komisaris atau Komite Audit ini diharapkan ada bentuk kedisiplinan dalam menjalankan sebuah aktivitas usaha. Kenapa? Karena pasti ada kontrol yang dilakukan oleh Dewan Komisaris atau Komite Audit dalam aktivitas operasional perusahaan, baik itu yang berhubungan dengan laporan keuangan, berhubungan dengan kebijakan aturan perundang-undangan yang harus ditaati, atau dalam hal efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan operasional perusahaan. Yang keempat itu adalah struktur organisasi. Dalam struktur organisasi ini tentunya diharapkan ada tim yang membangun pengendalian internal untuk menentukan internal kontrol yang baik bagi suatu organisasi perusahaan. Yang kelima, berikutnya adalah pemberian wewenang dan tanggung jawab, karena sebagaimana kita ketahui dengan adanya struktur organisasi tersebut, maka turunannya adalah wewenang dan tanggung jawab yang biasanya disebut dalam job desk. Yang terakhir, yang keenam, kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Dalam hal ini, kebijakan itu biasanya berbentuk prosedur atau aturan-aturan lainnya dalam sebuah organisasi yang harus ditaati oleh sumber daya manusia yang ada dalam lingkungan pengendalian internal tersebut. Komponen pengendalian internal yang kedua ini adalah penaksiran risiko, risk assessment. Dalam penaksiran risiko ini perlu dilakukan identifikasi dan analisis terlebih dahulu oleh entitas terhadap risiko relevan dengan pencapaian tujuan-tujuannya. Maksudnya adalah pada saat kita merancang suatu tujuan organisasi, maka dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan tersebut itu ada kemungkinan hambatan atau resiko yang mungkin akan dihadapi. Nah, segala bentuk kemungkinan hambatan atau resiko yang mungkin dihadapi tersebut itu dibuat rumusan dasar untuk menentukan bagaimana resiko tersebut itu dapat dikelola, dapat dihindari. Kalau misalnya tidak bisa dihindari, ya minimal meminimalisir segala bentuk resiko tersebut agar tujuan yang ingin tercapai itu dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Risiko tersebut itu dalam mencapai suatu tujuan organisasi bisa muncul atau berubah diakibatkan oleh beberapa keadaan. Pertama, perubahan dalam lingkungan operasional. Perubahan yang dimaksud itu bisa perubahan kebijakan, perubahan kepemimpinan, perubahan personel, perubahan sistem, perubahan manajemen, perubahan mesin, atau perubahan-perubahan yang lainnya yang tentunya akan berdampak terhadap perubahan atau timbulnya risiko-risiko baru. Nah, ini harus diantisipasi dengan dilakukan yang namanya sosialisasi dan pelatihan. Yang kedua adalah personel baru. Dalam hal ini personel baru harus cepat dapat beradaptasi dengan lingkungan perusahaan agar
resiko yang mungkin terjadi dengan personel baru tersebut itu dapat diminimalisir. Caranya bagaimana? Ya, kita melakukan pelatihan terlebih dahulu di awal. Yang berikutnya itu adalah yang ketiga, sistem informasi baru atau yang diperbaiki. Ketika ada perbaikan atau kebijakan sistem informasi yang baru, tentunya akan berdampak terhadap resiko yang akan ditimbulkan atau perubahan terhadap resiko tersebut. Cara untuk meminimalisirnya bagaimana? Ya tentunya dilakukan pelatihan atau sebelumnya dilakukan evaluasi terlebih dahulu dalam membangun yang namanya sistem informasi. Yang keempat adalah adanya teknologi baru, di mana dengan teknologi baru tersebut tentunya akan berdampak terhadap resiko yang baru juga. Ketika misalnya ada penambahan teknologi mesin, tentunya akan ada resiko berupa pengurangan SDM atau kerusakan mesin yang mungkin akan ditimbulkan dengan pengoperasionalnya. Yang berikutnya, yang kelima itu adalah lini produk atau aktivitas baru. Ketika ada aktivitas produk atau lini produk yang baru, tentunya ini akan berdampak resiko juga. Yang keenam adalah restrukturisasi korporasi, di mana kalau misalnya kita melakukan restrukturisasi, pastinya akan berdampak terhadap aktivitas operasional perusahaan. Terakhir, yang ketujuh adalah standar akuntansi yang baru. Kalau ada kebijakan akuntansi yang baru, tentunya akan berdampak terhadap resiko pada laporan keuangan. Nah, ini keadaan-keadaan atau kondisi yang dapat menimbulkan risiko yang tentunya kita harus mengkaji dan mencoba untuk meminimalisir resiko-resiko yang muncul agar tujuan organisasi dapat berjalan dengan baik untuk mencapainya. Komponen pengendalian internal berikutnya yang ketiga adalah aktivitas pengendalian, control activities, di mana dalam aktivitas pengendalian ini perusahaan atau organisasi membuat kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa pengarahan manajemen dilaksanakan dengan baik. Kebijakan dan prosedur tersebut itu berkaitan dengan review terhadap kinerja. Dalam hal ini tentunya kebijakan dan prosedur tersebut itu berfungsi untuk menganalisa apakah aktivitas kerja yang telah dilakukan oleh organ-organ dalam organisasi dalam perusahaan tersebut itu sudah melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya itu sesuai dengan job desk yang diberikan. Yang kedua adalah pengelolaan informasi untuk memberikan informasi yang akurat terhadap organ organisasi dalam perusahaan. Informasi ini butuh pengelolaan agar tidak terjadi yang namanya misinformasi. Karena kenapa? Ketika terjadi yang namanya misinformasi, itu akan berdampak terhadap buruknya pelaksanaan operasional perusahaan. Bahkan ada beberapa hal yang mengakibatkan tujuan dari organisasi perusahaan itu tidak tercapai karena adanya misinformasi. Selanjutnya adalah pengendalian. Dalam hal ini kita ketahui perlu adanya pengendalian dalam sebuah kebijakan dan prosedur. Tujuan dari kebijakan dan prosedur tersebut itu adalah mengendalikan aktivitas operasional perusahaan itu agar seiring dan seirama.
Yang terakhir adalah pemisahan tugas. Ini agar tidak terjadi yang namanya kong kali kong antara masing-masing personel bila terjadi yang namanya rangkap jabatan. Semisal yang bagian mengeluarkan dana dengan yang bagian mencatat itu harus dipisahkan. Tujuannya kenapa? Karena kalau misalnya dalam satu orang yang merangkap jabatan, maka tidak akan ada kontrol dalam aktivitas pengeluaran kas perusahaan tersebut. Karena yang mengeluarkan dan yang mencatat itu adalah orang yang sama. Komponen pengendalian internal berikutnya yang keempat adalah informasi dan komunikasi. Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan meliputi sistem akuntansi yang terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aset, utang, dan ekuitas yang bersangkutan. Karena materi kita itu berhubungan dengan mata kuliah pemeriksaan akuntansi, tentunya informasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan komunikasi ini adalah sistem informasi akuntansi dalam hal bertujuan pada pelaporan keuangan. Nah, kalau kita membuat yang namanya sistem informasi akuntansi, tentunya dibutuhkan yang namanya kebijakan akuntansi untuk menentukan metode dan mekanisme pencatatan yang harus dilaksanakan oleh perusahaan. Di mana misalnya bukti transaksi itu harus terpenuhi dengan baik dan benar sebelum melaksanakan penjurnalan. Nah, tujuan akhirnya tentunya untuk menyampaikan informasi yang baik dan benar, menjaga akuntabilitas dari informasi terkait dengan aset, utang, dan ekuitas yang disajikan dalam laporan keuangan suatu organisasi. Sehingga dalam hal ini auditor itu harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang sistem informasi yang relevan dengan pelaporan keuangan. Nah, untuk memahami hal tersebut itu, maka yang pertama yang harus dipahami adalah golongan transaksi dalam operasional entitas yang signifikan bagi laporan keuangan. Auditor ini harus memahami penggolongan transaksinya. Misal katakanlah apa saja yang masuk dalam kelompok aset, kelompok utang, kelompok ekuitas, kelompok pendapatan, kelompok HPP, kelompok biaya, dan kelompok lainnya. Kelompok transaksi yang lainnya. Bahkan kalau bisa itu harus memahami masing-masing kriteria dari akun-akun yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya itu adalah bagaimana transaksi tersebut dimulai. Kalau misalnya transaksi tersebut itu harus memenuhi bukti transaksi terlebih dahulu yang baik, maka bagaimana prosedur dalam menentukan bukti transaksi. Ketika sudah memiliki yang namanya bukti transaksi, selanjutnya adalah apa yang dilakukan oleh perusahaan. Misal melakukan penjurnalan, posting ke buku besar, dan selanjutnya itu harus dipahami oleh auditor. Terakhir, catatan akuntansi, informasi pendukung, dan akun tertentu dalam laporan keuangan yang tercakup dalam pengelolaan dan pelaporan transaksi itu juga harus dipahami oleh auditor.
Yang terakhir yang harus dipahami oleh auditor itu adalah pengelolaan akuntansi yang dicakup sejak saat transaksi dimulai, yaitu bukti transaksi, sampai dengan dimasukkannya ke dalam laporan keuangan. Termasuk dalam hal ini yang berhubungan dengan alat elektronik seperti komputer dan elektronik data interchange yang digunakan untuk mengirim, memproses, memelihara, dan mengakses informasi. Sehingga auditor ini harus memahami siklus akuntansi atau proses penyusunan laporan keuangan mulai dari bukti transaksi sampai tersajinya laporan keuangan tersebut. Dan sistem pelaporannya atau sistem akuntansi yang dipergunakan secara computerized dalam organisasi perusahaan. Itu juga harus dipahami oleh auditor. Komponen pengendalian internal control yang terakhir, yang kelima itu adalah monitoring atau pemantauan. Dalam hal ini, pemantauan didefinisikan sebagai proses penentuan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang masa. Karena segala bentuk aktivitas itu perlu dilakukan yang namanya monitoring untuk kita lakukan evaluasi apa tahapan yang kita lakukan itu sudah berjalan dengan baik atau tidak. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Maksudnya adalah sistem yang kita bangun dalam pengendalian internal ini sudah sesuai pelaksanaannya dengan operasionalnya atau belum. Kalau misalnya ada hal yang berbeda, perlu dilakukan yang namanya koreksi agar pengendalian internal ini dalam operasional perusahaan berjalan baik. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Tujuannya untuk menentukan pengendalian internal yang baik. Dampak dari baik atau buruknya suatu pengendalian internal perusahaan itu akan berpengaruh terhadap pertama keamanan perusahaan. Misalnya kalau pencatatan kita itu tidak akuntabel atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, tentunya akan banyak aset-aset perusahaan itu yang tidak terdata, sehingga keluar masuknya aset perusahaan tersebut itu tidak melalui sebuah pencatatan, imbasnya akan merugikan perusahaan. Yang kedua, dapat dipercayai atau tidaknya laporan keuangan untuk menentukan tinggi rendahnya audit fee. Kalau kita melaksanakan audit dengan memanggil tim auditor dari satu kantor akuntan publik, maka tentunya kita akan berbicara yang namanya audit fee di sini. Nah, biasanya audit fee itu ditentukan oleh tinggi rendahnya internal kontrol. Apakah internal kontrol yang dibangun oleh perusahaan itu dapat dipercayai atau tidak? Yang terakhir adalah jenis opini yang akan diberikan oleh akuntan publik. Sebagaimana kita ketahui, ada 5 jenis opini yang diberikan oleh auditor, yang dapat diberikan oleh auditor. Nah, opini tersebut itu biasanya dipengaruhi oleh baik buruknya internal kontrol yang dimiliki oleh perusahaan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan pengendalian internal atau internal control ini dalam mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Sekian saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Bila ada hal yang ingin didiskusikan, monggo saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih.